Bismillahirrahmanirrahim. Proses untuk kita meraih kejayaan itu tiga intinya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Tiga ini. Kokohkan iman, laksanakan proses hijrah, dan pada akhirnya mempersiapkan diri dan umat ini untuk memiliki kekuatan sehingga bisa melakukan al-jihadu fi sabilillah. Itu juga yang kita lakukan sekarang. Sekarang ini kita harus kokohkan iman-iman kita sehingga kita tidak mau memiliki iman yang kontaminatif, yang mengalami proses kontaminasi, campur aduk, ya kan? Kita mau iman kita yang murni, walaupun di tengah kekotoran zaman ini, kerusakan zaman ini, tapi kita mau iman yang murni. Iman yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah 256 harus mengandung dua pilar. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada urwatil wusqa, buhul tali yang amat kokoh, lan fisamalaha, yang tidak akan pernah putus. Para ulama salaf ketika mengartikan buhul tali yang amat kokoh ini, ada yang menyebutnya kalimat la ilaha illallah, ada yang menyebutnya agama Islam, ada yang menyebutnya Al-Quran, ada yang menyebutnya iman, ya. Tapi intinya adalah ya berpegang pada ya agama Allah, ya. Jadi yang namanya berpegang pada tauhid, kepada agama Allah ini harus mengandung dua pilar. Pilar mengkufuri taghut di satu sisi, dan pilar mengimani Allah di lain sisi. Nah, Nabi SAW tidak mau menjadi pemimpin di kota Mekah ketika aturan mainnya itu masih memberlakukan aturan main taghut. Nggak mau Nabi. Apalagi disuruh berhenti berdakwah. Nah, inilah pada hakikatnya yang terjadi sekarang. Kita umat Islam boleh ikut-ikutan perlombaan menjadi pemimpin di masyarakat, tapi syaratnya si pemimpin itu tidak boleh menyatakan Quran dan Sunnah sebagai aturan main. Itu syaratnya. Makanya orang-orang yang mengerti tidak akan mau ikut dalam perlombaan itu, Pak. Karena apa? Itu perlombaan yang sia-sia. Lebih baik kita serius mempersiapkan diri dan keluarga menghadapi kedatangan the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya, yang kita cukup yakin nggak lama lagi akan muncul, Pak. Penimbang kita terus-menerus ikut dalam permainan mencetak uncertified leaders, ya kan? Pemimpin yang nggak ada sertifikasinya, yang ujung-ujungnya bikin kita kecewa lagi. Karena apa? Karena kita harus memandang kepemimpinan dalam Islam dengan dua sisi, Pak. Sisi yang pertama ini sisi yang lebih penting, software leadershipnya. Kepemimpinan dalam hal softwarenya apa? Itu Quran dan Sunnah, nggak boleh ditawar-tawar. Ini harga mati, Pak, buat kita kepemimpinan yang nggak boleh ditawar-tawar adalah pemberlakuan Quran dan Sunnah. Di mana dalilnya? Dalilnya surat An-Nisa 59. Silahkan dicatat, silahkan dibaca kitab Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir tentang surat An-Nisa 59, jelas di situ. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Kemudian kalau kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Ibnu Katsir tentang makna dari kembali pada Allah dan Rasulnya? Maknanya adalah kembalikanlah kepada rujukan kitabullah dan sunnah. Terus kata Allah selanjutnya apa? In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi itu syarat, Pak, syarat harga mati, bahwa kita hanya mau
memiliki pemimpin yang pemimpin itu secara terang-terangan dari hari pertama menyatakan, aku akan menyelesaikan semua perkara dengan cara kembali pada Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah. Hari ini boleh nggak begitu, Pak? Boleh nggak begitu hari ini? Boleh nggak? Justru itu syarat yang harus ditinggalkan sekarang ini. Sama persis kayak di zaman Mekah waktu itu. Makanya Nabi nggak mau. Coba kalau Nabi logikanya kayak kebanyakan kita sekarang, Pak. Ya pasti Nabi rebut itu. Oh mantep nih, kita rubah dari atas kan gitu. Ya. Perubahan itu bukan dari atas, Pak, dari hati perubahan. Bukan dari atas. Kita juga tahu, Pak, bahwa sekumpulan orang nggak bisa kita rubah hanya dengan daftar aturan main gitu, petunjuk langsung aturan hukum undang-undang gini, nggak bisa, Pak. Ada proses pendidikan yang harus dialami manusia. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, Ibnu Katsir menegaskan kalau tidak demikian berarti masyarakat itu tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Bayangkan, serius sekali kan masalahnya, serius sekali. Nah ini yang disebut dengan software leadership, kepemimpinan di bidang software yang nggak boleh ditawar-tawar. Nah ada lagi satu sisi lain namanya hardware leadership, kepemimpinan dalam hal hardwarenya, figurnya, tokohnya, sosoknya. Nah kita sekarang sibuk dengan nomor 2 ini, Pak, nyari sosok aja terus kerja kita. Padahal kita tahu siapapun sosoknya ujung-ujungnya tidak boleh memberlakukan sisi yang pertama. Tega amat sih. Apa nggak kasihan kita sama orang itu? Kita haruskan dia memimpin, tapi sambil kita kasih tahu sama dia nggak boleh pakai Quran dan Sunnah ya, ingat ya. Gitu. Tega amat. Nah karenanya saudaraku rahimakumullah, kembali kepada masalah tadi, Nabi SAW jelas-jelas mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya menghadapi era fitnah, banyak orang ingkar janji, banyak pejabat amanahnya sudah nggak karuan, masyarakat sudah rumit, sudah kusut kayak begini, ya kan? Urus perkara khusus dirimu, tinggalkan perkara orang banyak. Dan pengertian urus perkara dirimu bukan berarti kita nggak bertetangga, kita nggak bersilaturahim dengan kerabat kita, itu jalan terus, Pak. Cuma kita nggak ikut-ikutan di dalam proses ingin menjadi hero, formal hero, ya nggak perlu, Pak, nggak perlu itu. Ya, karena apa? Wasting time. Kita maunya terlibat dalam hal-hal yang sudah jelas saja memberikan dampak nyata. Gitu.